Halo, selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah mengenai reaksi biosintesis yang melibatkan asam amino. Ya, jadi seperti yang telah saya sebutkan di awal bahwa asam amino merupakan prekursor atau merupakan bioprekursor dari berbagai macam biomolekul dalam tubuh kita. Ya, misalnya di sini ada adenin, sitosin, sfingosine, histamin, tiroksin, epinefrin, serotonin, nikotinamid ya. Oke, kita lihat di sini asam amino misalnya apa saja. Ada glisin, kemudian aspartat, kemudian glutamin. Ini merupakan prekursor untuk biosintesis dari basapurin. Kemudian ini aspartat ini juga merupakan prekursor untuk pirimidin, serin untuk sfingosin, histidin untuk histamin, tirosin untuk misalnya hormon tiroksin, kemudian L-dopamin, norepinefrin, dan epinefrin, triptofan untuk serotonin dan nikotinamid, glutamin untuk GABA, gamma aminobutyric acid, glisin untuk hemoglobin, untuk serin, untuk glutathione, glisin dan arginin merupakan prekursor untuk ornitin dan kreatin, arginin untuk nitric oxide. Nah, kita akan bahas secara detail untuk beberapa hal saja. Misalnya adalah tirosin, yang mana ini digunakan atau berperan sebagai prekursor beberapa molekul penting dalam signaling metabolit maupun dia berperan pada transmisi dari perjalanan simpul perjalanan neurotransmisi gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah epinefrin dan dopamin. Neuro itu kan saraf ya. Transmisi berarti perpindahan perjalanan sinyal pada sistem saraf. Nah, misalnya di sini tirosin bisa dirubah menjadi dopamin, menjadi norepinefrin dan juga epinefrin. Nah, selain itu, tirosin juga merupakan prekursor molekul pigmen yang disebut sebagai melanin. Ya, kita lihat di sini tirosin dirubah jadi dopaquinon. Kemudian ada ini pigmen hitam ataupun coklat namanya adalah oimelanin. Sementara pigmen merah kuning ini adalah namanya pheomelanin. Nah, apa sih yang menyebabkan warna rambut dan juga warna kulit kita berbeda? Itu adalah komposisi dari melaninnya. Misalnya kalau orang Asia lebih banyak ininya yang oimelanin, sementara orang di Eropa Utara itu lebih banyak pheomelanin. Nah, kita lihat ini ada artis-artis aktor top dunia ya. Nah, ini rambutnya warnanya beda-beda, ada yang putih, ada yang silver, ada yang coklat. Nah, rambut putih atau dikenal sebagai uban ini merupakan proses alami. Ya, ini bukan ketuaan tapi penuaan. Yaitu terjadi saat produksi melanin menurun atau berhenti. Nah, human melanocyte ini terletak di dekat akar rambut. Kalau terjadi penurunan sintesis melanin, maka melaninnya akan berkurang, rambutnya menjadi berwarna putih. Nah, contoh yang lain untuk biomolekul yang disintesis dari asam amino adalah hemoglobin.
Ya, ini dari satu asam amino glisin, asam amino yang paling sederhana. Dia mengalami reaksi dengan misalnya succinyl-CoA membentuk struktur yang besar sekali seperti ini. Nah, dalam proses biosintesisnya itu ada apa namanya intermediate ya, ada fosfopilirogen atau PPG, kemudian ada urovirinogen, ada protoporfirin seperti ini. Nanti silahkan dilihat secara detail. Kemudian mengikat besi, ya, sehingga menghasilkan heme. Nah, proses biosintesis ini terjadi di mitokondria. Jadi saya ulang lagi terkait hemoglobin. Jadi dia disintesis dari asam amino yang paling sederhana, yaitu glisin, mengalami reaksi lebih lanjut dengan beberapa intermediate tadi menghasilkan hemoglobin. Nah, ada yang suka donor darah di sini? Ya, mungkin bagi yang suka donor darah, yang rajin donor darah, ada waktu tertentu ya. Jadi tidak terus seminggu sekali boleh donor. Nah, itu salah satunya terkait dengan produksi dari sel darah merah terkait dengan degradasi dari hemoglobin. Nah, hemoglobin ini mengalami degradasi menjadi biliverdin dan juga bilirubin. Kita lihat di sini hemoglobin mengalami reaksi degradasi menjadi biliverdin. Biliverdin menjadi unconjugated bilirubin. Nah, bilirubin ini kan dia unconjugated ya. Dia terikat dengan albumin, kemudian masuk ke dalam sel sel hepatosit, mengalami reaksi konjugasi menjadi urobilinogen yang nanti akan dikeluarkan lewat feses atau lewat kotoran ya. Nah, nanti di akhir materi dari kuliah ini saya akan jelaskan mengenai bayi kuning gitu ya. Mengapa bayi kok bisa mengalami penyakit jaundice atau penyakit bayi kuning. Salah satunya adalah nanti terkait dengan ini, metabolisme dari bilirubin. Oke, kemudian biomolekul selanjutnya yang disintesis dari asam amino adalah yang namanya kreatin. Disintesis dari apa? Ini adalah dari glisin dan arginin dengan intermediate ini guanidin asetat menghasilkan kreatin. Nah, apa itu kreatin? Jadi kreatin ini adalah suatu biomolekul yang disintesis dalam hati maupun ginjal yang berfungsi untuk menyuplai energi dalam tubuh, utamanya dalam otot. Nah, suplemen kreatin ini biasanya digunakan oleh para atlet. Meskipun demikian, kelebihan kreatin dapat meningkatkan jumlah formaldehid dalam tubuh yang mana ini akan merusak liver. Nah, kreatinin ini merupakan produk metabolisme dari kreatin dalam otot. Jadi tadi kreatin kan dia dipakai sebagai suplemen oleh atlet, sebagai sumber energi dalam otot. Nah, kreatin ini oleh enzim kreatin kinase diubah menjadi kreatinin. Mungkin ada yang pernah mendengar kreatinin ya. Kreatinin dalam serum merupakan indikator dari fungsi ginjal. Kok bisa? Kenapa? Ya karena kreatinin dalam darah ini akan segera dikeluarkan oleh ginjal melalui filtrasi pada glomerulus dan tubulus proksimal. Apa yang terjadi apabila ginjalnya rusak? Maka kreatinin ini tidak bisa dikeluarkan dari
dalam ginjal, dalam tubuh kita, dan akan kembali beredar ke peredaran darah. Akibatnya apa? Kreatininnya jadi meningkat, kreatinin dalam darah kita. Nah, baik, tadi sekilas mengenai reaksi biosintesis yang melibatkan asam amino. Ada tirosin yang merupakan prekursor dari beberapa neurotransmitter, kemudian glisin yang menyusun hemoglobin, kemudian glisin juga menyusun kreatin ya, maaf. Kemudian ada melanin gitu ya, yang tadi kita bahas tentang pembentukan uban dan sebagainya. Baik, apabila ada pertanyaan silahkan Anda komentar di forum diskusi.